Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas cara posting buku besar pembantu atau subsidiary ledger account receivable. Di sini saya menggunakan kasus UD Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Data yang diperlukan untuk membuat subsidiary ledger account receivable, yaitu kita memerlukan jurnal khusus. Yang pertama, sales journal, lalu cash receipt journal, dan general journal. Jadi kita memerlukan 2 jurnal khusus dan 1 jurnal umum untuk mencatat subsidiary ledger account receivable. Cara mencatat buku besar pembantu piutang dagang yaitu diambil dari jurnal khusus, yaitu dimulai dari tanggal transaksi yang termuda sampai dengan tertua. Jadi dimulai dari tanggal yang termuda sampai dengan tertua kita urutkan. Untuk yang pertama, sebelum kita posting dari jurnal khusus, kita memposting dulu atau mencatat opening balance dari masing-masing nama customer. Di sini nama customer kita ada 4, yaitu Toko Adnan, Toko Faras, Toko Zahra, dan Toko Zulfa. Dan mempunyai masing-masing saldo awalnya atau opening balance. Maka kita masukkan opening balance-nya. Untuk Toko Adnan ada Rp91.020.000 di sebelah debit. Maka kita masukkan angkanya. Lalu Toko Faras ada sebesar Rp82.695.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu yang ketiga ada Toko Zahra dengan saldo awalnya Rp89.355.000. Maka kita masukkan ke dalam account receivable untuk Toko Zahra dengan jumlah yang sama di sebelah debit. Lalu berikutnya ada Toko Zulfa. Toko Zulfa yaitu saldo awalnya Rp74.925.000 di sebelah debit. Maka kita masukkan angkanya untuk Toko Zulfa dengan jumlah yang sama di kolom balance sebelah debit. Setelah kita masukkan saldo awal atau opening balance dari subsidiary ledger account receivable, maka akan kita mulai posting dari jurnal khusus. Di sini ada sales journal yang kita ambil karena kita akan memposting buku besar account receivable. Maka yang kita ambil yaitu angkanya di bagian account receivable-nya. Jadi di bagian account receivable-nya, yaitu untuk sales journal di bagian account receivable-nya. Begitu juga di cash receipt journal yang diambil angkanya di bagian account receivable-nya. Dan untuk general journal juga angkanya diambil dari akun account receivable-nya. Kita mulai yang pertama. Di sales journal transaksi untuk account receivable, di sini ada tanggal 2. Sedangkan di cash receipt journal kita lihat account receivable-nya ada tanggal 10. Lalu di general journal ini tanggal 3. Berarti kita masuk ke sales journal terlebih dahulu, yaitu tanggal 2 untuk Toko Zulfa. Account receivable ada di sebelah debit jumlahnya. Maka kita posting untuk Toko Zulfa. Tanggal transaksi kita isi tanggal 2 dengan deskripsi kita ambil dari sales journal. Di sini saya singkat SJ, yaitu dari sales journal. Account receivable di sebelah debit, maka kita posting di sebelah debit. Balance di sebelah debit, transaksi di sebelah debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya kita ke general journal. Di general journal ada retur, di sini retur penjualan untuk Toko Zulfa. Account receivable ada di sebelah kredit.
Maka kita posting untuk toko Zulfa, masih di toko Zulfa. Tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 3. Deskripsi kita isi general journal. Karena akun receivable di sebelah kredit, maka kita posting di sebelah kredit. Debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Kita lanjut transaksi berikutnya. Di sales journal ada tanggal 13, kita lihat di cash receipt journal tanggal 10. Berarti kita ke cash receipt journal terlebih dahulu, yaitu tanggal 10. Untuk toko Adnan, account receivable-nya ada di sebelah kredit, yaitu Rp91.020.000. Maka kita posting ke buku besar pembantu piutang dagang untuk toko Adnan. Tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 10. Deskripsi atau keterangan kita ambil dari cash receipt journal atau di sini saya singkat dari CRJ. Account receivable ada di sebelah kredit, maka kita posting di sebelah kredit. Debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Kita lanjut berikutnya di cash receipt journal tanggal 17, sedangkan di sales journal ini tanggal 13. Berarti kita ke sales journal terlebih dahulu untuk toko Faras. Untuk toko Faras, yaitu account receivable ada di sebelah debit. Maka kita masuk ke toko Faras, tanggal transaksi kita isi tanggal 13, deskripsi kita ambil dari sales journal, account receivable ada di sebelah debit. Maka kita posting di sebelah debit untuk toko Faras. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Kita lanjut, berikutnya di sales journal ada di tanggal 24. Kita lihat di cash receipt journal ada tanggal 17. Berarti kita ke cash receipt journal terlebih dahulu yaitu tanggal 17. Account receivable ada di sebelah debit. Maka kita posting untuk tanggal 17 yaitu merupakan toko Zahra. Berarti kita posting ke toko Zahra, tanggal transaksi kita isi tanggal 17. Deskripsi kita isi cash receipt journal, account receivable di sebelah kredit, maka kita posting di sebelah kredit. Debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Kita lanjut, berikutnya ada di tanggal 31 untuk cash receipt journal, sedangkan di sales journal tanggal 24, berarti kita masuk ke sales journal dulu. Tanggal 24 untuk nama customernya yaitu SMK Negeri 100 di sebelah debit account receivable-nya. Maka kita posting untuk SMK Negeri 100. Tanggal transaksi kita isi tanggal 24. Deskripsi diambil dari sales journal. Di sales journal ada di sebelah debit, maka kita posting di sebelah debit. Transaksi di debit, maka saldonya menjadi di sebelah debit. Kita lanjut, transaksi berikutnya tanggal 28. Di sini ada toko Zahra. Dari sales journal kita ambil dari account receivable-nya di sebelah debit. Maka kita posting ke subsidiary ledger account receivable untuk toko Zulfa. Tanggal transaksi kita isi dan deskripsi kita isi yaitu diambil dari cash receipt journal. Kita posting ke sebelah kredit. Debit, maka saldonya menjadi bertambah. Jadi ini sudah selesai semua. Kita posting ke dalam subsidiary ledger account receivable. Selanjutnya kita akan membuat list of account receivable balance atau daftar piutang dagang. Dari subsidiary ledger account receivable di sini yang masih ada saldo-saldonya kita pindahkan ke dalam list of account receivable balance. Yang pertama di sini toko Adnan. Toko Adnan tidak ada saldonya, maka di kolom balance kita kosongkan saja.
Lalu yang kedua ada toko Faras. Toko Faras sebesar Rp423.245.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu berikutnya untuk toko Zahra di sebelah debit ada Rp53.170.000 saldonya. Maka kita masukkan angkanya. Lalu berikutnya ada toko Zulfa Rp74.925.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu yang terakhir ada SMK Negeri 100 sebesar Rp14.985.000. Maka kita masukkan angkanya. Setelah kita masukkan semua list of account receivable, lalu kita total, yaitu totalnya sebesar Rp566.325.000. Itulah tadi cara membuat subsidiary ledger account receivable dan list of account receivable balance. Untuk kali ini akan membahas cara membuat subsidiary ledger account payable dan list of account payable balance. Data yang diperlukan untuk membuat subsidiary ledger account payable, yaitu yang pertama, kita akan mengambil saldo awal dari soal, saldo awal utang dagang, lalu kita masukkan saldo-saldonya terlebih dahulu untuk masing-masing nama supplier. Di sini kita mempunyai 3 supplier, yaitu PT Ramajaya, PT Raska Berkah, dan PT Tunas Nalendra. Dari ketiga daftar saldo utang dagang ini, kita masukkan opening balance-nya ke dalam subsidiary ledger account payable. Untuk yang pertama PT Ramajaya ada saldo awalnya yaitu sebesar Rp61.938.000. Maka kita masukkan opening balance-nya di sebelah debit. Lalu berikutnya ada PT Raska Berkah. PT Raska Berkah ada saldo awalnya sebesar Rp60.606.000. Maka kita masukkan opening balance untuk PT Raska Berkah dengan jumlah yang sama. Lalu yang ketiga ada PT Tunas Nalendra, yaitu saldo awalnya sebesar Rp73.260.000. Maka kita masukkan untuk Tunas Nalendra, saldo awalnya Rp73.260.000. Setelah kita selesai membuat opening balance untuk masing-masing supplier, lalu selanjutnya kita akan memposting jurnal khusus ke dalam subsidiary ledger account payable. Jurnal khusus yang diperlukan untuk subsidiary ledger account payable yaitu purchase journal, lalu cash payment journal, dan yang ketiga yaitu general journal. Cara kita memposting jurnal khusus ke dalam subsidiary ledger account payable ini, yaitu datanya diambil dari tanggal yang termuda sampai dengan tanggal tertua. Kita mulai di dalam purchase journal ini ada tanggal 8. Sedangkan di cash payment journal di tanggal 9. Kita lihat di general journal yaitu tanggal 20. Berarti kita untuk yang pertama ke purchase journal terlebih dahulu. Yang kita posting angkanya yaitu yang diambil dari kolom account payable. Karena kita akan memposting subsidiary ledger account payable. Jadi angkanya diambil dari account payable. Tanggal 8 untuk PT Ramajaya. Dengan account payable-nya di sebelah kredit. Maka kita posting ke dalam supplier PT Ramajaya. Tanggal transaksi kita isi tanggal 8. Dengan deskripsi kita isi purchase journal. Karena diambil dari purchase journal. Maka kita isi purchase journal. Di sini saya singkat PJ. Account payable ada di sebelah kredit. Maka kita posting di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Rp215.585.000. Kredit dengan kredit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya di purchase journal tanggal 16 kita lihat di cash payment journal tanggal 9.
Berarti kita ke cash payment journal untuk PT Raska Berkah, yaitu account payable-nya yang kita ambil angkanya di sebelah debit. Maka kita posting untuk nama supplier yaitu PT Raska Berkah, tanggal transaksi kita isi tanggal 9, diambil dari cash payment journal. Di sebelah debit account payable-nya, maka kita posting di sebelah debit. Kredit dengan debit, maka saldonya menjadi berkurang. Untuk di cash payment journal ini sudah selesai karena tidak ada lagi account payable-nya. Kita kembali ke purchase journal. Di purchase journal ini tanggal 16 untuk PT Raska Berkah, account payable di sebelah kredit. Maka kita posting untuk PT Raska Berkah, tanggalnya kita isi tanggal 16. Deskripsi kita isi yaitu diambil dari purchase journal. Account payable di sebelah kredit. Maka kita posting account payable di sebelah kredit. Kredit awalnya transaksi ada di sebelah kredit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu selanjutnya kita ke tanggal 19 untuk PT Tunas Nalendra, yaitu ada account payable di sebelah kredit. Maka kita posting ke subsidiary ledger account payable untuk PT Tunas Nalendra, yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 19, diambil dari purchase journal. Account payable di sebelah kredit, maka kita isi di sebelah kredit. Kredit dengan kredit, maka saldonya menjadi bertambah. Selesai di purchase journal, kita masuk ke general journal, yaitu di sini tanggal 20 yang kita ambil account payable-nya. Account payable ada sebesar Rp18.093.000 untuk PT Tunas Nalendra. Berarti kita posting ke nama supplier yaitu PT Tunas Nalendra. Tanggalnya kita isi tanggal 20 dengan deskripsi diambil dari general journal. Account payable ada di sebelah debit, maka kita posting di sebelah debit. Kredit dengan debit, maka saldonya menjadi berkurang. Selesai kita memposting subsidiary ledger account payable dari jurnal khusus. Lalu kita akan membuat list of account payable balance, yaitu daftar akun piutang dagang dari nama-nama supplier. Di dalam subsidiary ledger account payable ini, yang masih ada angkanya, kita pindahkan ke dalam list of account payable balance. Untuk yang pertama, di sini ada PT Ramajaya, masih ada saldonya sebesar Rp277.523.000. Maka kita masukkan angkanya untuk PT Ramajaya. Lalu yang kedua, ada PT Raska Berkah, masih ada saldonya sebesar Rp275.835.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu yang ketiga untuk PT Tunas Nalendra. Di sini masih ada angkanya yaitu sebesar Rp210.402.000. Maka kita masukkan angkanya. Setelah selesai kita memindahkan saldo-saldo akhir untuk subsidiary ledger account payable, lalu kita total. Itulah tadi cara membuat subsidiary ledger account payable dan list of account payable balance. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.